Tapi kayaknya mundur lagi nanti. Iya, iya. Bingung kalau di sini harus atret dulu harus masuk Ya, dalam tahu rumah. rumahnya. Kita kasih tinggal. Ya, ayo. Ya. Dan makan. Ya. Oh, maaf ya. Ya. Oh, iya. Saya kepala kedua Jakarta Timur. Oh, siap, Bapak. Ya kan nggak apa-apa. Jadi kenal, jadi tahu kita ya Pak. Iya. Bapak datang, saya bingung Pak jadinya. Silakan Pak. Nggak apa-apa sini aja. Nggak apa-apa bawa motornya. Nggak ada Pak. Dari pihak Disub, Disub hari itu juga motor memang harus keluar dan dikeluarkan dari pihak Disubnya dan tidak dimintakan uang karena setahu saya dari Bapak kepalanya itu ini normalisasi seperti itu dan mungkin teguran juga gitu dan saya juga di sini motor langsung keluar hari itu juga gitu. Jadi tidak ada biaya spesial pun yang dikeluarkan. Seperti itu aja mungkin. Pak, mohon maaf bisa diceritakan Pak lebih detail Pak untuk kronologis awalnya Pak. Itu kan informasinya Bapak lagi ngantar makanan. Betul. Itu kondisinya bagaimana Pak? Awalnya Bapak ngantar makanan, terus motornya terparkir di mana, sampai akhirnya dibawa sama Disub. Ya, jadi awalnya sih memang orderan Bu Nanik itu cepet gitu. Apalagi kalau di jam pagi itu. Jadi biasanya itu kalau dari Grab itu 10 menit sebelum masuk di driver, dia 10 menit udah masuk di resto dan dibuat dan disiapkan gitu. Ketika saya dapat notifikasi makanan siap diambil, saya langsung langsung ambil karena memang udah jadi di situ. Dan mana saya tahu kalau memang cuma selang 2 menit motor udah naik ke atas gitu dan saat itu memang saya kondisi memang panik karena saya ingin mempertahankan motor saya dan dari pihak Disub sendiri pun humanis nggak ada yang bagaimana gitu yang saya pikirkan cuma memang saya udah dikasih tahu kalau ini nanti aman baik-baik aja jadi saya tenang nggak punya pikiran aneh-aneh gitu hari itu pun langsung keluar jadi tapi memang waktu saya itu yang agak terhambat dan saya udah mengucapkan minta maaf ke customer untuk waktu yang terhambat ini gitu. Dan customer sendiri pun memberikan saya tip juga 50.000 dan dia mengucapkan terima kasih juga mohon maaf atau seperti itu karena saya menjelaskannya juga dengan detail gitu dan saya foto saya ada di mobil Disub saya foto makanannya saya bawa juga gitu karena memang ini ya, kerjaan saya harus selesai hari ini juga gitu kalau enggak mungkin ya saya bingung hari itu saya nggak bisa kerja hari itu juga saya nggak bisa dapat uang gitu kan dan juga terima kasih Pak Disub ya kalau memang ini saya juga minta maaf kalau memang saya salah gitu ini memang teguran buat saya juga karena memang nggak boleh benar parkir sembarangan gitu nggak boleh memang saya tahu juga saya nggak mau berdebat dengan customer masalah uang parkir jadi kalau di Jeton sendiri kan disiapin parkir memang tapi bayar kalau nggak bayar ya mungkin ada disiapin kayak di kota Kasablanka yang udah kerjasama dengan Grab tempat parkiran aman mungkin saya juga nggak akan parkir di pinggir karena udah ada disiapin gitu saya lebih baik taat daripada saya melanggar gitu itu aja sih mungkin gitu. Pak, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman ojol mungkin supaya tidak parkir sembarangan agar kejadian ini tidak terjadi ke driver yang lain? Iya, buat teman-teman ojol mungkin di sekitaran Lotte Avenue, ya daerah sekitar situ, terus Tebet, sama di sekitar Jatinegara itu ya saya minta kalau memang ada tempat parkir, naruh tempat parkir aja gitu. Kalau memang harus bayar ya komunikasi aja sama customer. Cuma memang ya rata-rata ojol juga kan nggak mau ribet ya Pak ya. Jadi ya mungkin caranya lebih cepat, simpel ya begitu gitu. Jadi mungkin jangan parkir sembarangan biar nggak terjadi seperti kondisi kemarin yang penertiban suasana yang kemarin itu. Jadi saya seperti ini gitu. Artinya setelah motor Bapak ini kembali sudah bisa bekerja lagi gitu Pak? Alhamdulillah saya langsung kerja. Jam 11 malam saya pulang itu saya bisa bawa uang, bisa ngasih istri saya buat besok dan saya besok libur Pak. Karena mungkin masih ada rasa trauma juga, saya takut gitu kan kejadian itu.
Jumatnya saya baru narik, habis sholat Jumat saya baru keluar itu keluar. Jadi saya juga nggak banyak pikir, cuma nggak banyak yang saya pikirin tentang apa gitu. Kalau saya jalan aja udah saya pikirin, saya Allah yang bantu saya, itu aja sih Pak. Terima kasih Bapak. Saya butuh uang, anak saya sekolah, saya butuh makan, tolong bang. Rumah saya di Bekasi bang, tolong. Saya nggak berhenti di Purwakarta. Saya bahasa aja, ada kebijakan. Bapak dia tahu ya Pak, saya mau begini, dengar dulu. Mengganggu semua orang. Bu, katanya bisa belanja, Bu. Katanya bisa belanja, Bu. Kayak bisa punya suara sendiri ya. Ini dari sokonnya dulu belum pernah kayak saya juga wanita. Jangan kamu. Kalau kamu nggak mau, kamu permisi ya, itu orang kita. Kalau mau kita kita. Dua-duanya. Saya nggak mau tahu, saya sakit tadi kena ijab. Karena saya tegur tadi Pak. Maaf, kalau saya ya Pak ya, dengar Pak Bang. Kalau ibu sama ibu juga. Saya tanya dulu Bapak, kalau orang sudah begitu, kamu bilang apa? Mesti saya tegur dulu baru. Ibu sama Iya, Pak. hukum bu. Kalau Kalau ibu masih seperti itu, dua-duanya saya turun. sekarang saya tanya, Bapak seperti apa? Ini ibu berisi. Saya orang TKI Pak, tahu sopan 500 penumpang saya hadapi. Ya hanya siapa turun aja bu. Ayo. Dan Bapak tahu, saya ngomong, dengar Pak dulu Pak ya, Bapak jangan ya. Oke Pak, Bapak dia tahu ya Pak, saya ngomong begini, dengar dulu. Mengganggu semua orang. Bu, katanya bisa belanja, Bu. Katanya bisa belanja, Bu. Kayak bisa punya suara sendiri ya. Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Jadi kamu tega. Itu perbuatan yang keji. Kamu berbohong terus kamu. Dia bisa pergi Pak. Ya itulah, saya aja, polisi aja, saya mau nanya gimana balik-balik. Oh ini, ini ya udah, saya sampaikan aja soalnya. Ayo kita konfirmasi aja. Opsinya adalah kita adalah korban. Jangan sampai banyak mikir, oh kita mau tadi bertahan hidup, mau kesekian dan sebagainya. Itu urusan nggak usah diceritain ke kita. Kita menuntut tanggung jawab, intinya itu. Dia menjelaskan situasi kita karena memang benar gini ya. Kalau saya ini nggak dihukum bahasanya, saya bisa usahain 6 bulan, insya Allah. Kalau mau bangkrut saya bisa bangun yang lain. Mas dan mbaknya nih semuanya pasti ingin tahu. Kalau misalnya nanti kalau nggak dipertemukan, pasti nanti hal-hal yang dipikirnya polisi tidak membantu untuk aset, jaminan, pertanggungjawaban, pengembalian dan sebagainya. Ini sudah saya sampaikan langsung. Inilah ketersepakaatan kami. Saya sudah bertanya dan tapi tidak akan cukup seperti itu. Nanti saya akan perintahkan kepada Pak penyidik. Hari ini kita sudah dipertemukan dengan pelaku. Terima kasih untuk Polres Jakarta Timur atas kerjasamanya melakukan kewajibannya sebagai institusi yang memang mengayomi masyarakat. Harapannya tidak ada kejadian seperti ini lagi dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemirsa pasangan pengantin di Bekasi, Jawa Barat tertipu wedding organizer. Ya, selain gedung belum lunas dibayar, resepsi terpaksa digelar tanpa makanan. Parah banget nih saudara gue kena korban. Viral di media sosial janur kuning yang terpasang menandakan acara resepsi pasangan pengantin Feni Indah Fitria dan Rinaldi. Namun acara resepsi yang seharusnya penuh dengan segala hidangan makanan untuk menjamu para tamu undangan nampak ala kadarnya di Gedung Islamic Center Bekasi, Jawa Barat. Diduga pasangan pengantin ini menjadi korban penipuan wedding organizer bodong marwah catering service. Tak ada catering layaknya acara resepsi. Korban disebut sudah membayar lunas kepada pihak wedding organizer. Namun hingga 1 hari jelang resepsi, pihak wedding organizer diduga lepas tanggung jawab dan kabur. Mustika Asari, salah satu petugas keamanan Islamic Center Bekasi, membenarkan dugaan penipuan yang terjadi kepada pasangan pengantin tersebut. Kalau yang saya lihat real semalam, dekorasinya ada Pak. Oh, dekorasinya ada. Yang nggak ada itu? Yang nggak ada katanya Pak ya, katanya yang nggak ada cateringnya, buat makan-makan gitu.
informasinya juga gedungnya juga belum dibayar sama si pihak WO itu. Informasinya juga belum dibayar katanya. Saya menyamperi ke gudangnya, di gudangnya itu ternyata kepergok, ada pasangan suami istri, ownernya Marwah. Nah di situ saya dan pasangan saya meminta hak saya atas kekurangnya pelunasan pada venue tersebut. Nah kata mereka berjanji akan bayar pada jam 4 sore. Di situ kami percaya, kami nanya alasannya apa. Dia bilang dananya belum cair, jadi belum bisa melakukan pelunasan. Pasca kejadian, korban melaporkan kasus penipuan wedding organizer ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, korban penipuan yang dilakukan oleh sebuah wedding organizer mendatangi Polres Metro Jakarta Timur. Mereka mengaku mengalami kerugian hingga 85 juta rupiah. Banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, dia tanggung jawab. Pasangan pengantin baru Feni dan Aldi warga Tambun, Bekasi, Jawa Barat harus menelan pil pahit di hari pernikahannya. Seluruh persiapan yang dilakukan jauh dari hari pun kandas. Korban awalnya mengetahui wedding organizer tersebut dari media sosial dan sudah membayar 85 juta rupiah pada April lalu. Korban pun langsung melapor ke Polres Jakarta Timur. Saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes food, datang langsung ke acara si Marwahnya ini. Nah acaranya ini kebetulan banyak nih staff-staffnya Marwah. Nah di situ saya lihat untuk tes foodnya ada makanan bukannya, terus hasil make up artisnya, terus MC-nya juga ada, terus dekornya seperti apa, model pelaminannya seperti apa. Nah yang saya dapatkan detailnya nanti pas hari kan seperti apa. Sementara itu, kantor wedding organizer Marwah Catering Service di kawasan Cakung, Jakarta Timur kosong pasca viral di media sosial. Tidak ada aktivitas maupun pegawai di dalam rukan 3 lantai tersebut. Menurut informasi dari beberapa petugas keamanan di kompleks perumahan, kantor WO Marwah Catering Service sudah kosong sejak beberapa hari lalu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jelang Idul Adha, pemirsa, warga menyerbu pasar sembako murah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, iNews Today akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Viral teror pelaku pencurian dengan modus jadi pocong untuk menakut-nakuti warga di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ya, pemirsa, foto pocong ini yang beredar sempat membuat warga pun panik. Penampakan pocong di depan rumah warga di Gang Benteng, Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Penampakan pocong ini adalah modus pelaku pencurian untuk menakut-nakuti warga agar tidak keluar rumah sehingga pelaku bisa mencuri. Salah satu warga mengakui bahwa foto pocong yang viral ada di wilayahnya dan sempat membuat warga panik. Namun ketika diteliti dan dilihat hasil kamera pengawas di lokasi TKP pocong, tidak ditemukan adanya penampakan pocong. Diduga foto tersebut hoax dan hasil editan. Untuk pertama kali memang sempat gempar ya untuk warga-warga, namun setelah dijelaskan kronologinya bahwasanya tidak ada pocong, alhamdulillah warga-warga sempat reda. Iya. Berarti hoax itu. Hoax itu. Itu diceknya sama siapa itu, Bang? Diceknya langsung sama yang di TKP tersebut. Melalui CCTV sih itu. Iya. Berarti nggak ada ya? Nggak ada. Polisi sempat memeriksa lokasi untuk mencari bukti-bukti penampakan dan dipastikan tidak ada pocong. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dimarahi orang tua, seorang pemuda di Parepare, Sulawesi Selatan kabur ke atap rumah. Karena takut tidak bisa turun, petugas pemadam kebakaran turun tangan mengevakuasi korban. Proses evakuasi seorang warga yang nekat atap rumahnya di kota Parepare, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis.
Pemuda berusia 20 tahun ini diduga nekat memanjat atap rumah setelah kesal dimarahi orang tuanya. Karena takut, pemuda tersebut enggan turun dari atap. Petugas pun mencoba menenangkan korban. Setelah proses negosiasi yang cukup alot, petugas damkar akhirnya berhasil membujuk korban. Menggunakan tangga, korban berhasil diturunkan dengan selamat. Ya, jadi yang dilakukan di atas ini sebenarnya dia cuma nekat naik di atas, setelah dia di atas dia susah turun, sehingga ya kita lakukan tadi negosiasi karena yang bersangkutan pada saat kita evakuasi yang bersangkutan ini ketakutan, takut dia turun karena dia berada di ketinggian. Usai dievakuasi, korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga agar tidak melakukan hal serupa yang dapat membahayakan nyawa. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Idul Adha, warga ramai mendatangi pasar untuk membeli kebutuhan mereka. Ya, lantas komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga? Berikut laporan jurnalis iNews Kea De La Rosa di Pasar Palmerah, Jakarta. Pemirsa, suasana aktivitas jual beli di Pasar Palmerah, Jakarta Barat hari ini terpantau ramai menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan di belakang saya sudah banyak sekali ibu-ibu yang berbelanja daging sapi. Memang jika kita berbicara terkait Hari Raya Idul Adha tentunya identik dengan memasak daging sapi. Hasil pantauan kami terkait harga daging sapi di Pasar Palmerah hari ini berada di angka Rp140.000 per kilogram hingga Rp150.000 per kilogram. Yang dimana tergantung dengan jenis dan juga kualitas dari daging sapi yang berada di Pasar Palmerah ini. Selain daging sapi, tentunya harga sembako hasil pantauan kami beberapa sudah ada yang naik. Contohnya harga cabai rawit merah berada di angka Rp90.000 per kilogram. Lalu ada harga cabai rawit keriting merah berada di angka Rp70.000 per kilogram. Lalu cabai rawit hijau berada di angka Rp60.000 per kilogram. Jika kita berbicara terkait telur, tentunya juga ada kenaikan di angka Rp28.000 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp26.000 per kilogram. Lalu juga untuk harga-harga yang stabil diantaranya harga minyak goreng, lalu juga harga ayam, serta harga bawang putih dan juga bawang merah. Nah, untuk saat ini para pedagang dan juga para pembeli mengharapkan adanya stabilitas harga sembako serta harga daging untuk meningkatkan daya jual beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Jakarta, Kea De La Rosa, Leman, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah juga merangkak naik. Seperti di kota Cimahi, Jawa Barat, pemirsa, harga daging sapi Rp150.000 per kilogram. Sementara harga cabai dan sayur-sayuran juga melambung. Mendekati Hari Raya Idul Adha, harga daging sapi di pasar tradisional Atas Baru Kota Cimahi tembus Rp150.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi ini akibat pasokan dari tempat pemotongan berkurang dan harga di tingkat distributor naik. Para pedagang pun mengeluhkan omset mereka menurun karena sepi pembeli. Jadi belum nggak ada perubahan lah gitu. Demo juga nggak ada perubahan? Nggak ada, justru dari sana mah udah naik 5.000, tapi kan kita bingung juga untuk naiknya, soalnya yang beli juga kan mungkin keberatan lah gitu. Berkurang Pak, nah, naik juga di biaya produksi, terus pakannya juga naik gitu. Sementara harga komoditas sayuran dan cabai juga melambung. Di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat, harga cabai rawit merah Rp85.000 per kilogram, yang semula Rp60.000 per kilogram. Cabai merah Rp70.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp55.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah biasanya Rp35.000, kini Rp55.000. Sedangkan sayuran seperti kentang dan wortel naik Rp2.000. Kenaikan bahan pokok ini dikeluhkan pembeli yang terpaksa mengurangi jumlah pembelian.
Kalau bagi saya mah ya keberatan. Mudah-mudahan turun lagi gitu sesudah Idul Adha. Minimal misalkan bawa uang 200 sekarang mah sedikit belanjaan. Terutama cengek itu ya, cabe cengek gitu. Semua harga sekarang melambung. Dikurangi ya. Ya lumayan cukup pada naik sih Pak. Soalnya mau Idul Adha, cabai sih yang pasti bakal naik terus mah, cabai merah. Pasti. Diperkirakan kenaikan harga cabai dan sayuran akan terus terjadi hingga Idul Adha nantinya. Pedagang maupun pembeli berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga bahan pokok. Dari Cimahi dan Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jelang Hari Raya Idul Adha, warga menyerbu pasar sembako murah di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, beras dan minyak goreng dengan harga lebih murah dari pasaran ludes terjual hanya dalam waktu 2 jam. Ratusan warga mengantre di depan truk pengangkut beras dalam operasi pasar beras dan minyak goreng murah di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam operasi pasar yang dilaksanakan Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan setempat kali ini, tersedia 6 ton beras kualitas medium dengan harga Rp12.000 per kilogram. Harga yang tentunya lebih murah dari harga pasaran yang mencapai Rp16.000 per kilogram. Selain beras, ada juga minyak goreng minyak kita dengan harga Rp15.500 per liter. Untuk membeli sembako murah, warga harus membawa KTP dan kartu keluarga. 60 untuk 5 kilo minyaknya? 31 per 2 liter. 2 liter. Itu murah nggak? Termasuk murah. Murah ya. Dibandingkan harga sekarang di pasar gimana? 2223 per liter. Ini semua kita lakukan dalam rangka membantu masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, sebanyak 6 ton beras dan 4 ton minyak goreng ludes terjual. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang puncak ibadah haji, Kerajaan Arab Saudi meningkatkan pengamanan di sejumlah titik. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.